Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah yang berjudul Bocah Kalung Usus. Dan untuk kisah kali ini, kisah yang berjudul Pemilik Ajian Bolo Sewu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selain cerita kelahirannya yang dipenuhi banyak misteri, bocah kalung usus yang bernama Diposuro ternyata memiliki banyak kisah yang bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Dan kisah di luar nalar itu pertama kali terjadi ketika Diposuro baru berusia 5 tahun. Diposuro sudah menunjukkan bakat-bakat aneh yang membuat Mas Kamso dan juga Mbak Sophia heran. Diposuro sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia juga sering menyampaikan kejadian-kejadian yang menjadi misteri dan rahasia umum di desanya. Dan karena hal itulah, Mas Kamso dan Mbak Sophia menyadari bahwa Diposuro memang berbeda dari anak-anak lainnya. Tetapi keduanya tidak tahu apa yang membuat Diposuro menjadi begitu istimewa. Kejadian yang menegaskan jika Diposuro memang memiliki mata batin yang telah terbuka serta kemampuan supranatural lainnya adalah ketika desa tempat tinggalnya terjadi sebuah masalah yang melibatkan makhluk tidak kasat mata. Hari itu, tepatnya di malam Selasa Kliwon atau yang sering disebut dengan malam Anggoro Kasih, ada seorang bocah laki-laki yang bernama Cahyo, hilang tanpa jejak. Padahal di waktu sore menjelang malam tiba, Cahyo masih terlihat bermain bersama kedua orang temannya di halaman samping rumahnya. Namun ketika matahari terbenam dan langit mulai gelap, Cahyo tidak lagi terlihat. Suasana di samping rumah yang dipenuhi canda tawa pun seketika menghilang dan terasa sangat hening. Teman-teman Cahyo pun sepertinya sudah pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Orang tua Cahyo yang biasanya tenang mulai terlihat cemas ketika melihat waktu semakin larut dan putra mereka belum juga kembali. Pencarian pun mulai dilakukan. Hampir seluruh warga desa ikut mencari keberadaan Cahyo. Mereka saling bersaut-sautan meneriaki nama Cahyo sambil membawa benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Kecemasan berubah menjadi kepanikan ketika malam semakin larut dan Cahyo masih belum juga ditemukan. Mereka menyisir setiap sudut desa, dari jalanan kecil hingga perkebunan dan hutan yang ada di pinggiran desa. Tetapi hasilnya nihil. Cahyo belum juga ditemukan dan belum diketahui keberadaannya dimanapun. Di tengah keputusasaan warga desa yang ikut membantu mencari keberadaan Cahyo malam itu, seorang bocah berusia 5 tahun bernama Diposuro itu pun terlihat gelisah. Diposuro terus meminta Mbak Sophia, ibunya, untuk mengajaknya keluar dari dalam rumahnya. Dengan nada rengekan yang semakin kuat, Diposuro berulang kali menyampaikan sesuatu yang belum bisa dimengerti oleh Mbak Sophia. Khawatir dengan perilaku anaknya yang tidak biasa, Mbak Sophia pun akhirnya mengalah dan membawanya keluar dari dalam rumah. Diposuro dengan nalurinya yang kuat mulai menarik tangan ibunya menuju ke arah jalanan setapak yang berada tidak jauh dari jalan utama desa yang ada di depan rumahnya. Jalan setapak itu adalah sebuah jalan menuju ke perbukitan yang banyak ditumbuhi rumpun bambu. Warga desa setempat menyebut tempat itu dengan nama Alas Pring Sedapur, yang jarang sekali didatangi oleh warga desa. Meskipun merasa penuh kekhawatiran, tapi Mbak Sophia terus saja mengikuti langkah kaki kecil anaknya di tengah gelapnya malam. Beruntungnya kala itu sang kakek yang bernama Pak Dedirio datang dan menemui mereka setelah memiliki firasat tidak enak dengan cucunya. "Kalian mau kemana, Pia?" tanya Pak Dedirio yang melihat mereka mulai memasuki jalan setapak menuju ke Alas Pring Sedapur. "Ini loh Pak, Dipo terus saja menangis dan mengajakku ke arah sana," balas Mbak Sophia yang langsung menggendong anaknya itu. Mbak Sophia sendiri sebenarnya merasa ada yang aneh dengan apa yang telah dialaminya malam itu.
Dia merasa ada sebuah dorongan yang sangat kuat untuk mengikuti ajakan Diposuro yang sudah tidak lagi merengek seperti ketika dia masih berada di dalam rumahnya. "Apa jangan-jangan Dipo tahu di mana tempat Cahyo berada?" ujar Pak Dedirio sambil mengambil Dipo dari gendongan ibunya. "Mungkin saja Pak, karena dari tadi cucu sampean itu terus saja rewel dan meminta untuk keluar rumah," balas Mbak Sophia menjelaskan. "Kalau begitu coba kita cari orang dan mengajak mereka untuk mendatangi Alas Pring Sedapur. Siapa tahu Cahyo memang berada di sana." Akan tetapi ketika Pak Dedirio mengatakan hal itu, sang cucu pun mulai bereaksi dengan menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap sambil mengatakan jika mereka harus secepatnya ke Alas Pring Sedapur. Mengetahui jika cucunya bersikeras untuk mengajaknya pergi ke arah yang ditunjuknya, Pak Dedirio pun lalu menyerahkan senter panjang berwarna silver dengan nyala yang kuning temaram karena baterainya mulai habis terpakai. Tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya Pak Dedirio berjalan di depan Mbak Sophia sambil menggendong Diposuro. Setelah berjalan beberapa puluh meter ke arah bukit di belakang desa yang mengarah ke hutan bambu itu, Diposuro tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke sebuah area semak-semak yang lebat. Dengan perasaan cemas bercampur harapan, Pak Dedirio dan Mbak Sophia pun mendekati tempat tersebut dan mulai memanggil nama Cahyo dengan suara penuh kecemasan. Tiba-tiba saja dari balik semak-semak yang berada di samping rumpun bambu lebat itu, terdengar suara lemah yang menyahuti panggilan Pak Dedirio dan Mbak Sophia. Bersamaan dengan itu muncul bau wangi yang sangat menyengat dan kabut tipis yang perlahan menutupi pandangan mata Pak Dedirio dan juga Mbak Sophia. Seolah mengetahui jika ada sosok makhluk gaib di dekat mereka, Diposuro pun mulai memanggil nama seseorang yang dikenalnya untuk mengusir sosok makhluk gaib yang ternyata telah menculik Cahyo. "Mbak, ini loh Mbak, ada demit jahat yang mengganggu," ujar Diposuro yang tentunya membuat Pak Dedirio dan juga Mbak Sophia tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh bocah laki-laki itu. Setelah Diposuro mengatakan hal itu, dari balik kabut yang menutupi pemandangan sekitarnya muncul sosok makhluk gaib dengan wujud yang menyeramkan. Sosok makhluk yang sepertinya adalah sosok perempuan itu terlihat memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga ke ujung kakinya. Selain itu, tubuh dari sosok makhluk tersebut dipenuhi dengan ulat-ulat kecil yang menyembul dari lubang yang ada di sekujur tubuhnya. Dan yang lebih menggelikan lagi adalah sosok makhluk tidak kasat mata yang memang sering menyembunyikan anak-anak itu memiliki payudara besar yang menggantung hingga ke bagian perutnya. Melihat penampakan dari sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu, sontak Mbak Sophia pun berteriak ketakutan dan langsung berlindung di bagian belakang tubuh Pak Dedirio. Warga yang berada tidak jauh dari tempat Mbak Sophia dan Pak Dedirio serta Diposuro langsung berlari ke tempat itu setelah mendengar jeritan dari Mbak Sophia. Mereka membawa obor dan berlari ke arah suara tersebut dengan tanda tanya besar di benak mereka masing-masing. Ketika mereka mendekati lokasi, beberapa warga pun dibuat terkejut dengan keberadaan Mbak Sophia serta anak laki-laki yang berada di gendongan kakeknya itu. Makhluk gaib yang berada di tempat itu pun terlihat marah dan mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Dengan kesigapan dan keberanian, Pak Karto dan beberapa warga lainnya mulai mengepung sosok tersebut sambil terus merapalkan doa. Perlahan makhluk itu mulai mundur, menghilang kembali ke dalam kabut tebal yang menyelimutinya. Setelah makhluk tersebut menghilang, suasana mulai tenang kembali dan Cahyo pun dapat ditemukan lalu dibawa pulang ke rumahnya. Sejak kejadian itu, warga desa mulai membicarakan tentang Diposuro yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural alami. Anak laki-laki dari pasangan suami istri Mas Kamso dan Mbak Sophia itu, selain mendapatkan julukan bocah kalung usus, kini juga disebut-sebut sebagai bocah kemomong. Julukan bocah kemomong itu diberikan karena warga desa percaya jika Diposuro dilindungi oleh makhluk gaib yang merupakan leluhurnya. Kemampuan Diposuro untuk merasakan dan melihat hal-hal gaib membuatnya dianggap istimewa. Walaupun Diposuro memiliki tanda-tanda keanehan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya, seperti sering berbicara sendiri atau melihat sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Tapi Diposuro mulai menjadi sosok bocah lelaki yang disegani di desa itu.
Warga desa melihat kemampuan supranatural yang dimiliki Diposuro sebagai anugerah yang harus dihormati dan untuk dijaga. Diposuro seringkali dimintai untuk membantu dalam upacara adat atau ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi warga, karena mereka yakin jika Diposuro dapat melindungi mereka dari gangguan makhluk gaib yang memiliki niat jahat. Ketika bocah kemomong atau bocah kalung usus itu beranjak remaja, kemampuannya pun semakin terasa. Hal itu disebabkan oleh didikan dari sesepuh desa yang mengajarkan kebijaksanaan dan juga ilmu-ilmu kejawen lainnya. Para sesepuh desa memberinya pelajaran tentang kebijaksanaan hidup. Mereka mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, serta antara jiwa dan raga. Bocah itu belajar tentang makna hidup, ketabahan, dan cara menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Dia juga mempelajari ilmu-ilmu kejawen lainnya seperti memahami makna dari berbagai simbol alam serta membaca tanda-tanda yang diberikan oleh semesta, dan juga mengetahui ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Diposuro juga belajar mengobati dengan menggunakan ramuan alami dan mantra-mantra. Dalam prosesnya, bocah itu menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu merasakan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di alam. Orang-orang desa mulai mempercayainya sebagai seorang pemuda yang memiliki kemampuan pengobatan luar biasa. Selain itu, bocah kalung usus itu juga mendalami ilmu kanuragan yang merupakan ilmu bela diri tradisional. Dia berlatih keras, memperkuat tubuh dan pikirannya. Melalui latihan ini, Diposuro tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga ketangkasan, keseimbangan, dan kesabaran. Ilmu kanuragan yang dipelajarinya mencakup teknik-teknik bertarung, cara mengolah tenaga dalam, serta menjaga stamina dan kesehatan. Ilmu ini diajarkan dengan penuh kehati-hatian, menekankan bahwa kekuatan fisik harus digunakan dengan bijaksana dan hanya untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti atau menindas orang lain. Dengan bimbingan para sesepuh, bocah itu tumbuh menjadi sosok yang luar biasa, menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Namun, semua ilmu yang dipelajarinya selalu diimbangi dengan ajaran tentang etika dan moralitas. Memastikan bahwa Diposuro harus tetap rendah hati dan bijaksana, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia diajarkan untuk selalu bertindak dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Bocah itu mulai dikenal sebagai seorang pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan memiliki kemampuan spiritual yang mendalam. Seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan bocah itu, cobaan-cobaan hidup pun mulai menghampiri diri dan keluarganya. Kehidupan yang awalnya tenang mulai terganggu oleh serangkaian peristiwa yang menguji kekuatan dan ketabahan mereka. Semua itu tampak seperti ujian yang harus dilalui bocah tersebut, karena seiring dengan kemampuan yang dimilikinya, ada tanggung jawab besar yang harus ditanggungnya. Hal itu juga tentu menguji sejauh mana kebijaksanaan dan ilmu yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kejadian itu bermula ketika ada seorang warga desa tempat Diposuro tinggal kembali dari perantauan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pria parubaya yang bernama Pak Karyo, yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ulet, kembali ke desa dengan kondisi tubuh yang lemah dan sakit parah. Keluarga Pak Karyo menyambut kepulangannya dengan perasaan cemas karena penyakit yang dideritanya tampak tidak biasa dan semakin parah sejak 2 bulan terakhir. Keluarga Pak Karyo bercerita bahwa mereka telah membawa Pak Karyo ke berbagai ahli medis, orang pintar, dan ahli spiritual di berbagai tempat. Namun meskipun sudah mencoba berbagai macam pengobatan, dari medis hingga alternatif, kondisi Pak Karyo tidak juga kunjung membaik. Mereka mencurigai bahwa penyakit aneh yang menyerang Pak Karyo bukanlah penyakit biasa. Berdasarkan informasi yang mereka dapat dari para praktisi spiritual yang mereka kunjungi, penyakit itu diyakini ada hubungannya dengan persaingan usaha yang dialami Pak Karyo selama merantau. Menurut cerita yang disampaikan oleh anak pertama Pak Karyo yang bernama Wuri, Pak Karyo yang menjadi seorang pemborong proyek cukup sukses di perantauan mulai mengalami penyakit aneh secara tiba-tiba ketika memenangkan tender proyek besar. Hal ini juga diduga akibat dari gangguan supranatural yang dikirimkan oleh pesaing-pesaingnya.
yang merasa iri dan tidak suka dengan keberhasilan serta kesuksesannya. Pihak keluarga percaya bahwa Pak Karyo telah menjadi korban serangan ilmu hitam yang ditunjukkan untuk menghancurkan kesehatan dan keberuntungannya. Keadaan itu tentunya membuat keluarga Pak Karyo menjadi sangat khawatir, karena banyak yang pintar ahli spiritual mengatakan bahwa penyakit yang diderita Pak Karyo memiliki energi mistis yang sangat besar. Hal itu juga membuat orang-orang pintar itu tidak mampu mengatasi apa yang sedang dialami oleh Pak Karyo. Di tengah situasi genting itu, Dipo Suro yang telah dikenal memiliki kemampuan supranatural pun diminta untuk membantu. Dengan pengetahuannya tentang ilmu kejawen dan kebatinan, Dipo Suro diminta untuk mencari solusi dan mengobati penyakit Pak Karyo serta menghilangkan pengaruh energi negatif yang menyertainya. Meskipun itu merupakan sebuah tantangan besar, tapi Dipo Suro tidak ragu untuk membantu, karena hal ini menyangkut keselamatan seseorang warga dan juga ketenangan desa mereka. Dipo Suro mulai dengan melakukan penelusuran spiritual terkait penyakit yang dialami oleh Pak Karyo. Dia mencoba untuk memahami sumber masalah yang menimpa Pak Karyo dan melakukan ritual-ritual khusus, serta bermeditasi untuk mencari petunjuk. Selama meditasi itu, Dipo Suro merasakan adanya energi yang tidak biasa di sekitar dirinya. Getaran energi tersebut terasa berat dan sangat gelap, seolah-olah ada sesuatu yang telah bersemayam dalam tubuh Pak Karyo. Dengan kemampuannya, Dipo Suro mulai memahami bahwa energi negatif itu berasal dari sebuah benda yang ada pada diri Pak Karyo. Dari pengamatan dan meditasinya, Dipo Suro menyimpulkan bahwa penyakit Pak Karyo kemungkinan besar disebabkan oleh serangan ilmu hitam yang kuat. Serangan ini bukan hanya ditunjukkan untuk merusak kesehatannya, tetapi juga untuk menghancurkan aspek-aspek penting dalam kehidupannya, termasuk usaha dan hubungannya dengan orang lain. Pengguna ilmu hitam itu diduga kuat berasal dari pesaing bisnis yang merasa terancam oleh kesuksesan Pak Karyo. Melalui kemampuannya berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang merupakan leluhurnya, Dipo Suro pun akhirnya tahu jika dalam tubuh Pak Karyo terdapat sosok makhluk gaib berkekuatan besar yang sengaja diminta oleh seseorang dukun untuk menggerogoti tubuhnya dan membuatnya mati perlahan. Dipo Suro pun mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang menurutnya memiliki wujud seperti sosok buto. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dengan taring panjang serta rambut gimbal yang membuat makhluk tersebut tampak menyeramkan. Sosok buto hijau tersebut terlihat sedang menghisap saripati tubuh Pak Karyo, sehingga lelaki parubaya tersebut terus saja mengerang kesakitan dengan ilmu-ilmu kebatinan yang dimilikinya. Dipo Suro pun berusaha mendekati sosok buto hijau tersebut dengan hati-hati. Dia merasakan energi yang sangat kuat dari sosok makhluk gaib tersebut, namun tidak ada tanda-tanda energi yang mengancamnya secara langsung. Dipo Suro merasakan bahwa buto ini adalah makhluk yang mungkin bisa diajak bicara dan mau meninggalkan tubuh Pak Karyo yang semakin hari terlihat semakin mengenaskan itu. Akan tetapi apa yang semula dikira mudah oleh Dipo Suro ternyata adalah sesuatu yang sangat sulit dan juga sangat menantang. Setelah makhluk gaib tersebut menolak pergi dari dalam tubuh Pak Karyo, sosok buto hijau pun mulai menyerang Dipo Suro dengan kesaktian serta kekuatannya. Walau memiliki kemampuan yang bisa dibilang tinggi, tapi bocah kalung usus itu belum memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan gaib. Dan hal itu tentunya membuat Dipo Suro kesulitan ketika menghadapi sosok makhluk gaib kiriman seorang dukun sakti tersebut. Setelah terus berjuang dan bertahan menghadapi serangan-serangan gaib yang semakin hebat, Dipo Suro akhirnya menghadapi ujian terberatnya. Setelah dia menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatannya untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam nyawa dari Pak Karyo, Dipo Suro pun akhirnya mendapat serangan mematikan dari sosok makhluk gaib yang menjadi lawannya itu. Dan hal yang tidak diharapkan pun akhirnya terjadi. Setelah terus-terusan bertahan menghadapi serangan-serangan dari makhluk gaib tersebut, Dipo Suro pun terkena energi hitam milik buto hijau yang memang memiliki kesaktian tinggi itu. Tubuhnya terpental dari tempatnya duduk hingga menyebabkan darah kental keluar dari mulutnya. Dipo Suro berusaha bangkit, namun kekuatan buto hijau telah menguras energinya. Serangan itu tidak hanya melukai tubuh fisiknya, tetapi juga mengoyak sukma sejatinya. Hal itu tentunya membuat Dipo Suro lemah dan mulai kehilangan kesadarannya. Rasa dingin dan gelap mulai menghinggapi tubuhnya, seolah-olah energi hitam itu berusaha menenggelamkannya dalam kegelapan yang tidak berujung.
Sosok buto ijo yang dikenal dalam cerita-cerita sebagai sosok raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa itu memang memiliki aura jahat yang sangat pekat. Makhluk yang terkenal dengan kesaktiannya dan kemampuannya untuk menyebarkan kegelapan terus mengarahkan serangannya langsung ke arah Diposuro. Energi hitam yang sangat kuat terpancar dari makhluk tersebut hingga berhasil menumbangkan bocah kalung usus tersebut. Meskipun dalam kondisi yang sangat kritis, Diposuro mencoba untuk tetap sadar dan berdoa dalam hatinya. Dia memanggil sosok yang selama ini terus bersamanya, dan dengan kekuatan serta keberanian yang tersisa, Diposuro terus berusaha melawan efek dari serangan buto ijo. Ketika sedikit lagi energi berkekuatan besar milik sosok makhluk gaib berwujud buto ijo tersebut mengenai tubuh Diposuro untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba datang sosok lelaki tua berpakaian serba hitam yang menghalau energi tersebut. Sosok yang terlihat mengenakan blangkon khas Jogja menyapu energi hitam yang sedikit lagi menghabisi nyawa bocah kalung usus itu. Dan setelahnya, sosok lelaki tua itu langsung membawa Sukma Diposuro pergi meninggalkan tubuhnya yang perlahan mulai kehilangan kesadarannya. "Semua ada masanya, Le. Seharusnya kau tidak memaksakan diri untuk melawan makhluk itu," ujar lelaki tua yang dengan sekejap mata membawa Diposuro ke tempat yang sangat asing baginya. "Iya, Mbah. Aku tidak tega melihat kondisi Pak Karyo yang mengenaskan itu," balas Diposuro sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk melihat tempat di mana dia berada kala itu. "Kau masih harus belajar lagi, Le, dan sesuai permintaan leluhurmu, aku akan mewariskan sebuah ajian yang dapat kau gunakan untuk menolong banyak orang nantinya," ujar sosok lelaki tua tersebut. "Tapi ajian ini tidaklah mudah untuk dikuasai. Terlebih lagi, kau harus memberi makan para perewanganmu." Diposuro terlihat terdiam sambil terus memikirkan apa yang harus dilakukannya. Di satu sisi dia tahu jika memberi makan sosok perewangan itu bukanlah hal yang mudah, karena banyak dari bangsa jin yang menjadi perewangan manusia meminta makan dengan darah atau bahkan nyawa manusia. Tapi di sisi lain, Diposuro merasa jika dia membutuhkan ilmu yang dimaksud oleh lelaki tua itu, dia masih ingin terus membantu sesama dengan kemampuan yang dimilikinya. Akan tetapi, dia juga tidak ingin jika kejadian hari itu terulang kembali. Dalam kebimbangan itu, Diposuro merenungkan nasihat dan ajaran dari sesepuh desa yang telah banyak mengajarkannya kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Dia juga teringat kata-kata Mbok Janti yang beberapa kali ditemuinya, baik melalui mimpi dan juga melalui alam gaib. Mbok Janti selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan Diposuro pun tahu bahwa jalan yang dia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Dia harus berhati-hati dalam memilih jalur spiritualnya agar tidak terjerumus ke dalam kegelapan. "Apakah kau yakin jika dirimu mampu untuk menerima semua persyaratan yang ada, Le?" tanya sosok lelaki tua itu dengan tegas. "Apakah semua ini sudah menjadi takdirku, Mbah?" balas Diposuro yang malah melontarkan sebuah pertanyaan kepada sosok makhluk gaib tersebut. "Mungkin juga, Le. Mungkin semua sudah ditakdirkan, tapi mungkin juga ada takdir lain dari sebuah pilihan," ujar sosok tersebut sambil mengalihkan pandangannya. "Baiklah, Mbah, aku terima semua syaratnya dan aku akan mematuhi apa yang diharuskan," balas Diposuro dengan tegas. "Kalau kau sudah yakin dengan pilihanmu dan memantapkan hati, pergilah ke Bukit Cingkoro Bolo dan Bukit Bolo Upoto. Di sana kau akan menemui penguasa dari makhluk gaib yang akan mengikat perjanjian denganmu," ujar sosok lelaki tua itu sambil menunjuk-nunjuk dua bukit yang tiba-tiba saja terlihat di hadapan Diposuro. Tanpa sedikit pun rasa ragu, sosok bocah kalung usus itu mulai melangkahkan kaki untuk mendatangi dua bukit kembar yang bernama Cingkoro Bolo dan Bolo Upoto, walau belum mengetahui apa yang akan didapatinya di sana. Tapi Diposuro tidak merasakan adanya sesuatu yang buruk di alam gaib tersebut. Setibanya di kaki bukit, Diposuro merasakan getaran energi yang kuat dari kedua bukit kembar tersebut. Di puncak bukit Cingkoro Bolo, dia melihat sosok makhluk gaib yang berjaga dengan pakaian serba putih dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Tatapan mata dari makhluk yang wujudnya terlihat seperti manusia biasa itu semakin bisa menembus hingga ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Sosok yang berdiri dengan tegak dan tenang itu
terlihat sangar dan menakutkan dengan ketegasan yang terpancar dari wajahnya. Diposuro berdiri diam sejenak, berusaha mengendalikan dirinya di hadapan makhluk yang menakutkan itu. Meskipun perasaannya bercampur aduk antara rasa takut dan penasaran, tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur. Dengan tekad yang bulat, Diposuro pun mulai mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut dengan memberi sebuah penghormatan kepadanya dan menunjukkan niat baiknya. Akan tetapi tiba-tiba saja Diposuro merasakan adanya sebuah kekuatan besar yang mendorong tubuhnya hingga terpental jauh dan terjatuh di kaki bukit yang telah dilaluinya. Tidak lama setelah dia bangkit, Diposuro lalu dihampiri oleh sosok lelaki tua yang membawanya ke tempat itu. Sosok lelaki tua itu pun mengatakan jika Cingkorobolo tidak menghendakinya dan menolak untuk memberikan kekuatannya. Makhluk gaib itu tidak menginginkanmu, Le. Sekarang pergilah ke Bukit Bolo Upoto. Barangkali penguasa gaib tempat itu mau berteman denganmu, ujar sosok lelaki tua itu sambil tersenyum ke arah Diposuro. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan, Diposuro akhirnya mencapai puncak Bukit Bolo Upoto. Di puncak bukit itu ia melihat sosok berjubah hitam dengan aura yang terpancar begitu tenang. Tapi di balik ketenangan itu, Diposuro bisa merasakan kekuatan yang sangat besar mengerikan. Sosok berjubah hitam tersebut terlihat memunggunginya, seolah enggan untuk menampakkan wujudnya kepada Diposuro. Meskipun sosok berjubah hitam itu tidak menampakkan wajahnya, Diposuro bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dia temui di Bukit Cingkorobolo. Walau mengenakan jubah hitam, tapi energi makhluk gaib itu terasa menenangkan dan bersahabat. Walau jubah hitam yang dikenakannya memberikan kesan kelam dan misterius, tapi seolah mengisyaratkan kekuatan yang berbeda yang tersembunyi di baliknya. Sikapnya yang memunggungi Diposuro membuat dirinya ragu. Bocah kalung usus itu mengira jika kehadirannya tidak diinginkan atau belum waktunya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam kesunyian yang begitu dalam di puncak bukit, Diposuro merasakan kesejukan angin yang perlahan menerpa tubuhnya. Dia pun lalu menutup kedua matanya sejenak, mengatur nafas dan berusaha mengendalikan gejolak emosi dalam dirinya. Kesadaran akan tujuan yang hendak dicapainya semakin memperkuat tekadnya, meski di hadapan sosok berjubah hitam yang tampak penuh wibawa dan misteri. Dengan hati-hati, Diposuro mulai menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Rasa tenang perlahan meresap ke dalam dirinya. Dia terus berusaha mempertahankan keseimbangan batinnya, memusatkan pikirannya pada niat tulus yang ia bawa. Dia merasakan bahwa kehadirannya di situ bukan semata-mata untuk melawan atau menantang, melainkan untuk tujuan kebaikan. Sambil tetap menundukkan kepala, Diposuro menunggu dengan sabar. Dia menyadari bahwa dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti sosok berjubah hitam itu, tindakan tergesa-gesa atau menunjukkan rasa takut bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam kesunyian yang sakral itu, Diposuro tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, baik itu sebuah penerimaan atau bahkan sebuah penolakan seperti yang didapatinya di Bukit Cingkorobolo. Tanpa disadarinya, tiba-tiba sosok berjubah hitam tersebut ternyata sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajah sosok yang dikiranya menyeramkan itu terlihat teduh dan menenangkan. Aku tahu apa yang menjadi tujuanmu sehingga kau datang ke tempat ini, ujar sosok makhluk dengan jubah hitam yang mulai mengeluarkan aura kelam yang terasa mengerikan itu. Namaku Bolo Upoto. Sekarang duduklah di atas batu hitam itu. Aku akan mengajarimu rapalan mantra ajian Bolo Sewu. Ibu sosok Bolo Upoto sambil menunjuk ke arah sebuah batu yang ada di sebelah kanan Diposuro. Tanpa berpikir lama, Diposuro pun langsung berjalan ke arah batu besar yang berwarna hitam pekat dan memiliki energi panas. Ketika sudah duduk bersila di atas batu tersebut, Diposuro lalu memejamkan kedua matanya dan mulai merasakan sensasi energi panas yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Upoto terdengar mulai merapal sebuah mantra haji yang disebutkannya tadi. Diposuro pun tanpa ragu mulai mengikuti setiap kalimat yang diucapkan oleh sosok makhluk gaib berjubah hitam itu. Setelah mengikuti mengucapkan sebuah kalimat yang diakhiri dengan kata "Aku Bolo Buwono", tiba-tiba Diposuro merasakan tubuhnya bergetar, seolah tempatnya berada kala itu sedang berguncang, akan tetapi perlahan guncangan yang dirasakannya menghilang.
Ketika Diposuro mengucapkan kalimat "aku Bolo Bayu", guncangan yang dirasakannya hingga membuat tubuhnya bergetar itu perlahan digantikan dengan sebuah hembusan kencang yang menerpa tubuhnya dan menimbulkan rasa dingin yang menusuk kulit tubuhnya. Hal serupa pun kembali terjadi ketika bocah kalung usus itu mengucapkan kalimat yang diakhiri sebuah kata "aku Bolo Tirto". Kesejukan pun dirasakannya disertai dengan tekanan yang terasa menghanyutkan tubuhnya. Dan hal yang paling terasa menyakitkan adalah ketika sosok Bolo Upoto membaca lanjutan dari mantra ajian yang diturunkannya kepada Diposuro. Remaja yang usianya masih sekitar 13 tahun kala itu merasakan tubuhnya seperti terbakar di tengah kobaran api setelah dia mengucapkan sebuah kalimat "aku Bolo Geni". Beruntungnya rasa panas yang seolah membakar seluruh tubuhnya itu perlahan menghilang dan digantikan rasa takjub ketika dia menyelesaikan mantra aji dengan kalimat "aku Bolo Sewu". Setelah mengakhiri kalimat yang merupakan penggalan dari mantra ajian itu, Bolo Upoto pun meminta Diposuro untuk membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat puluhan bahkan ratusan makhluk gaib telah mengelilinginya dengan wujud yang beraneka rupa. Meskipun awalnya terkejut, tapi Diposuro perlahan mulai merasakan bahwa kehadiran makhluk-makhluk gaib itu tidaklah membahayakan dirinya, tapi malah sebaliknya, kehadiran mereka seperti sedang menunggu perintah dan siap untuk melaksanakannya. "Aku telah menurunkan ajian Bolo Sewu kepadamu. Gunakan sebaik-baiknya dan pastikan para perewanganmu itu mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujar sosok Bolo Upoto menjelaskan. Setelah Diposuro menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia telah mengerti akan apa yang didapatnya saat itu, sosok Bolo Upoto lalu mengajarinya mantra penutup yang akan memulangkan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekelilingnya. Dan ketika semua makhluk gaib yang dipanggil melalui mantra ajian Bolo Sewu itu pergi, sosok lelaki tua yang membawa Diposuro ke alam gaib tempatnya berada pun datang. Dia terlihat sedang berbincang dengan sosok Bolo Upoto sambil terus memandang ke arah Diposuro. "Ayo Le, sudah saatnya kau kembali ke duniamu," ujar sosok lelaki tua yang berjalan menghampiri Diposuro. "Baik Mbah, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Eyang Bolo Upoto terlebih dahulu," balas Diposuro yang hendak melangkah ke tempat sosok makhluk gaib yang telah menurunkan ilmu ajian Bolo Sewu kepadanya. Setelah Diposuro berbincang dengan sosok Bolo Upoto, dia pun kembali ke tempat sosok lelaki tua itu berada. Dan sosok tersebut lalu melangkah ke sebuah tempat yang berada di puncak bukit, lalu meminta Diposuro untuk memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian Diposuro merasa tubuhnya seperti terdorong dengan keras. Dan setelah merasakan sakit akibat dorongan itu, Diposuro pun terbangun dan dia sudah kembali berada di rumahnya. Tangis haru dari Mbak Sophia pun terdengar dengan jelas. Ibu dari Diposuro itu langsung memeluk erat tubuh anak sulungnya. Dia merasa sangat bahagia setelah mendapati Diposuro kembali tersadar setelah tidak sadarkan diri selama 3 hari lamanya. "Sudah Bu, jangan nangis, wong aku ndak apa-apa kok. Ini lo lihat, anakmu ini baik-baik saja loh," ujar Diposuro yang mencoba menenangkan ibunya. Akibat dari kejadian yang membuat Diposuro kehilangan kesadarannya selama 3 hari itu, Mas Kamso dan juga Mbak Sophia mulai melarang anak laki-lakinya itu untuk membantu mengobati Pak Karyo. Tapi setelah Diposuro menceritakan apa yang telah terjadi, dengan keyakinannya, kedua orang tuanya kembali merestui apa yang menjadi jalan hidup bocah kalung usus tersebut. Ketika malam tiba, Diposuro pun meminta Mas Kamso untuk mengantarnya ke rumah Pak Karso. Tapi sebelum itu, Diposuro telah menggunakan ajian Bolo Sewu yang kini sudah dimilikinya, sehingga dia tidak sendiri lagi ketika menghadapi sosok Buto Ijo yang masih ada di dalam tubuh Pak Karyo. Hembusan angin kencang di malam itu mengiringi langkah Mas Kamso dan juga Diposuro yang hendak pergi ke rumah Pak Karyo. Di tengah perjalanan mereka, Mas Kamso merasa ada sesuatu yang aneh dan terus membuat bulu kuduknya meremang. Diposuro pun menjelaskan jika saat itu mereka tidak sendirian, melainkan ditemani oleh puluhan bahkan ratusan makhluk gaib yang menjadi perwujudan dari ajian Bolo Sewu. Melalui batinnya, Diposuro pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dia meminta kepada sosok Bolo Buwono, Bolo Tirto dan juga Bolo Bayu serta Bolo Geni mengusir sosok yang sedang menggerogoti tubuh Pak Karyo. Pertempuran gaib pun seketika terjadi ketika Mas Kamso dan Diposuro sampai di rumah Pak Karso.
Sosok buta hijau yang terlihat sedang menikmati saripati dari tubuh Pak Karyo pun terlihat sangat murka dengan kedatangan Dipo Suro. Tapi setelah mengetahui jika bocah yang pernah dikalahkannya itu tidak sendiri, sosok buta hijau tersebut mulai merubah wujudnya dan langsung bertempur menghadapi Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu dan juga Bolo Geni dan seluruh Bolo Sewu. Setelah mengetahui jika sosok buta hijau yang ada di dalam tubuh Pak Karso pergi, Dipo Suro pun langsung memberikan energi murninya untuk menetralisir energi hitam yang ada di tubuh Pak Karyo. Selesai memberikan energi murninya, Dipo Suro pun membuat pagar gaib untuk mencegah masuknya makhluk gaib lain yang kemungkinan akan dikirim kembali oleh sosok dukun yang diminta menyakiti Pak Karyo. Pak Karyo yang semula terlihat terus merintih kesakitan malam itu terlihat tenang dan dapat tertidur dengan pulas. Dipo Suro pun lalu meminta keluarga Pak Karyo untuk membuatkan ramuan herbal guna mengobati luka dalam yang masih diderita oleh Pak Karyo. Tidak lama kemudian sosok Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu dan Bolo Geni datang menemui Dipo Suro. Mereka menyampaikan jika sosok makhluk gaib yang menyakiti Pak Karyo telah berhasil dimusnahkan. Dan sebagai imbalannya, mereka meminta 1 ekor ayam cemani yang disembelih pada malam Jumat Kliwon di pelataran rumah Pak Karyo. Kisah ini menjadi awal dari perjalanan spiritual Dipo Suro, dan seiring berjalannya waktu, Dipo Suro semakin sering membantu orang yang terkena santet dan guna-guna. Selain itu, dia juga membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sosok makhluk tidak kasat mata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.